Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para alim, para ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, para orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh jamaah salat fardu maghrib yang semuanya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Kullu amrin zibalin la yubtada'u fihi bilhamdillah fahuwa aqta. Segala sesuatu yang baik, kalau kita mengawalinya dengan tidak memuji Allah, maka sesuatu itu terputus. Dan makna terputus, para ulama memberikan penjelasan qalilul barakah, sedikit keberkahannya. Semoga dengan senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kita keberkahan dalam hidup. Berkah usia, dengan bertambahnya angka-angka usia, tambah pula dekatnya kepada Allah. Berkah harta tidak membuat kita lalai kepada Allah. Berkah keturunan, setelah nanti kita menghadap Allah, mereka menjadi investasi terbaik karena mendoakan orang tuanya yang telah tiada. Bersalawat kita kepada baginda Rasul dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Seraya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasul yang kelak mendapat syafaatnya di padang mahsyar. Allah izinkan kita berjumpa dengan beliau di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini judul yang saya akan bacakan adalah as-sidqu. As-sidqu itu sebagian menerjemahkan jujur atau sebagian menerjemahkan benar. Itu makna sidqu. Dan satu di antara sifat yang dimiliki oleh para rasul tak lain dan tak bukan adalah jujur. Maka orang yang ketika hidup berlaku jujur, sejatinya dia mencontoh satu di antara sifat yang dimiliki oleh para utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan terkait dengan jujur, satu di antara pesan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 119, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanuttaqullaha. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, dan hendaklah engkau bersama dengan orang-orang yang jujur. Maknanya perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman dan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, biasakan untuk senantiasa bersama dengan orang-orang yang orang tersebut punya sifat jujur. Maka ketika kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat sebagai orang yang beriman, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berpesan, iman itu tak cukup hanya dengan untaian kata. Maka bukti keimanan seseorang tak lain dan tak bukan adalah ketakwaan. Dan takwa itu letaknya hahuna. Letaknya, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takwa itu di dalam hati. Dan satu di antara bukti keimanan dan ketakwaan seseorang sejauh mana dia memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga satu di antara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, idza raaitumur rajula i'tada 'alal masajid fashidu bil iman. Kalau nanti engkau melihat orang yang dia biasa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala datang
datang ke masjid, maka saksikanlah sesungguhnya dia adalah beriman. Maka iman bukan hanya sekedar kata yang disebutkan oleh mulut bahwa aku beriman, tapi iman itu juga ada pembenaran lewat hati, lalu kemudian setelah itu dia buktikan dalam bentuk perbuatan. Maka kalau kita mengatakan aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bukti dari kejujuran iman itu sejauh mana kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan dimanapun kita hidup, hendaklah kita bersama dengan orang-orang yang jujur, bukan bersama dengan orang-orang yang rajin berbohong, apalagi kemudian sering menipu. Karena pesan Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk senantiasa bersama dengan orang-orang yang jujur. Kenapa kemudian kita perlu bersama dengan orang-orang yang jujur? Di antara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan, dan hadis ini dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Inna sidqa yahdi ilal bir", bahwa kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebaikan. Jadi tak ada jujur yang kemudian akan mengantarkan kepada keburukan. Jujur itu akan mengantarkan kebaikan, kepada kebaikan. Maka ada salah satu kisah seorang ibu yang begitu luar biasa berpesan kepada anaknya tentang jujur. Lalu kemudian anaknya itu diminta oleh ibunya untuk mengirimkan sejumlah uang yang kurang lebih sejumlah 400 dinar. 400 dinar itu banyak Bapak Ibu. Jadi kalau 400.000 mungkin tak begitu banyak, tapi kalau sudah 400 dinar itu tentu banyaknya luar biasa. Karena dinar dulu itu bentuk mata uangnya itu berbentuk emas, sehingga bukan hanya sekedar angka-angkanya yang secara nilai yang secara angka banyak, tapi kemudian kimahnya, nilainya itu juga banyak. Lalu kemudian ibunya berpesan kepada anaknya, "Nak, dalam perjalanan nanti dimanapun engkau melewati tempat, jangan kemudian engkau tidak jujur." Maka ketika dia melakukan perjalanan, lalu kemudian saat itu bus yang dinaikinya dihentikan oleh penyamun. Penyamun itu apa namanya Bapak Ibu? Bahasa lainnya perampok. Itu perampok. Lalu kemudian saat semua ditanya satu persatu, lalu kemudian semua barang dijarah, lalu kemudian sampailah tiba kepada anak kecil yang kemudian ditanya oleh penyamun tadi. Apa yang penyamun tanya tadi? Apa yang engkau bawa? Anak kecil tadi dengan polos menjawab, "Aku membawa uang 400 dinar." Tapi penyamun ini tidak percaya kalau anak kecil ini membawa uang sebanyak 400 dinar. Dia tidak percaya. Dia tidak percaya kalau anak itu kemudian berkata jujur. Karena ketidakpercayaan seorang penyamun kepada seorang anak yang berlaku jujur, maka di antara sekian penumpang yang selamat, hartanya tidak diambil hanya seorang anak kecil. Kenapa? Karena anak kecil itu berlaku jujur. Berlaku jujur. Kejujuran seseorang itu ternyata mengantarkan kepada kebaikan, dan tak ada kebaikan yang kemudian tidak berbalas surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, "Wa innal birra yahdi ilal jannah", dan kemudian kebaikan pasti akan mengantarkan orang kepada surga. Maka orang yang baik adalah orang yang jujur. Kalau dia sudah jujur berarti dia baik. Kalau sudah baik, maka kebaikan itu akan mengantarkan yang bersangkutan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain dijelaskan dari Hasan bin Ali radhiyallahu an. Hasan bin Ali bercerita, "Hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ada sesuatu yang aku hafal, dan yang aku hafal ini adalah pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pesan Rasulullah? "Da' ma yuribuka ila ma la yuribuk." Kata baginda Rasulullah, tinggalkanlah sesuatu yang membuat engkau ragu, melangkahlah kepada sesuatu yang engkau tidak ragu pada sesuatu tersebut. Lalu kemudian setelah itu apa kata Rasulullah? "Fa inna sidqa tuma'ninah wal kadhibu raibun." Sesungguhnya kejujuran akan mendatangkan ketenangan, dan kedustaan pasti akan mendatangkan keraguan. Jadi kalau berbohong itu akan mendatangkan keraguan, maka tinggalkanlah keraguan lewat berbohong itu tadi. Dan ketika jujur akan mendatangkan ketenangan, maka berlakulah jujur. Jadi tak ada orang yang kemudian berbohong lalu kemudian dia merasa tenang. Pasti dimanapun orang jika berbohong pasti akan bertolak belakang dengan apa kata hati nuraninya. Itu pasti.
Makanya ketika berbohong pasti selalu tidak tenang. Makanya orang-orang yang bisa membaca wajah orang ini jujur atau kemudian orang itu berbohong, biasanya bisa ditebak. Kenapa? Karena orang yang ketika berbohong pasti kemudian ada ketidaktenangan yang ada di dalam diri. Contoh Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kemudian kita mau bepergian ke satu tempat, lalu kemudian kita ditanya, seandainya di tempat itu masih diberlakukan, Bapak Ibu sudah vaksin, padahal kita belum. Lalu kemudian kita ingin masuk ke tempat itu, lalu kemudian kita berkata sudah. Kira-kira setelah kita mengatakan sudah, kira-kira yang hadir tenang atau gelisah Bapak Ibu? Yang hadir pasti gelisah. Maka orang yang ketika berbohong hadir rasa gelisahnya, itu menunjukkan bahwa iman ada pada dirinya. Tapi orang ketika berbohong justru yang hadir tenang, berarti iman sedang tidak pada yang bersangkutan. Maka kejujuran pasti dimanapun akan menghadirkan ketenangan. Dan tak mungkin orang yang beriman itu berbohong. Pasti kalau ada orang beriman berbohong, bersamaan dengan berbohongnya itu, iman sedang tidak bersama dengannya. Lalu kemudian kita tengok pula Imam Bukhari rahimahullah. Imam Bukhari ini satu di antara ulama yang mendokumentasikan sabda-sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bukunya namanya Sahih Al-Bukhari. Bahkan para ulama sepakat kitab di muka bumi ini yang paling sahih setelah Al-Qur'an itu adalah Sahih Al-Bukhari. Menariknya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, annahu kharaja yatlubul haditsa min rajulin. Pada waktu itu dia sedang keluar untuk mencari hadis dari seseorang. Imam Bukhari itu kan hadis yang kemudian kita baca dalam Sahih Bukhari, itu yang sebanyak itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu beliau mencarinya satu persatu itu. Dan orang itu didatangi oleh beliau, didatangi. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu, dalam setiap menulis satu hadis dari semua hadis yang beliau tulis, itu beliau sholat terlebih dahulu 2 rakaat, baru kemudian hadisnya ditulis. Kalau kita baca Sahih Bukhari, itu berapa jumlah hadisnya? Sedangkan kami baca bersama-sama saja, sudah 3 tahun berjalan, 1 jilid saja pun belum selesai. Itu belum selesai. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Imam Bukhari itu setiap akan menulis hadis, pasti dia kemudian terlebih dahulu berwudu, lalu kemudian beliau sholat 2 rakaat, baru kemudian hadis itu ditulis. Bapak Ibu, kalau kita menulis status, berwudu dulu, sholat dulu, atau langsung tulis Bapak Ibu? Entah status di media sosial kita kan, wah pokoknya asal tulis sajalah. Maka kadang tulisan kita itu mengandung fitnah. Kenapa? Karena kadang kita menulisnya sudahlah tidak berwudu, sudahlah tidak sholat 2 rakaat terlebih dahulu, yang penting hati kita senang saat kemudian kita menuliskan hal tersebut. Maka wajar tulisan kita tak lekat di hati orang. Maka wajar tulisan kita akan hilang dalam sekejap waktu, tidak dikenang oleh orang. Imam Bukhari sudah lama beliau meninggalkan kita, tapi sampai sekarang dari ujung dunia sampai ke ujung dunia semua orang masih membaca karya beliau. Wah, itulah diantara peninggalan ilmu yang begitu luar biasa. Dan Imam Bukhari itu mencarinya, meskipun satu hadis dia akan datangi orang. Maka satu di antara orang yang beliau datangi pada waktu itu sedang memanggil kudanya. Dia memanggil kudanya. Kan satu di antara kendaraan yang terbaik tempo dulu itu kan kuda. Tempo dulu kuda. Kalau sekarang ya bukan kuda lagi Bapak Ibu. Dulu kan kendaraan terbaik itu kuda, kan tak ada yang lebih baik dari kuda pada waktu itu. Mungkin ada onta, tapi onta itu untuk perjalanan yang terjal dan kemudian dia tahan lama. Jadi yang paling cepat itu dulu ya yang ditunggangi adalah kuda. Lalu pada waktu itu wahwa yushiru ilaiha biridaihi ka'anna fihi sa'iran. Pada waktu itu dia memanggil kudanya seakan-akan di dalam selendang, disebut selendang seperti yang saya pakai itu, seakan-akan di dalamnya itu ada makanan. Lalu kemudian kuda itu dipanggil. Nah, seperti itulah. Lalu kemudian saat itu Imam Bukhari datang. Saat Imam Bukhari datang bertanya, "Akana ma'aka sa'ir?" Apakah di dalam selendang yang engkau memanggil kuda itu ada gandumnya? Lalu kemudian laki-laki tadi menjawab, "La."
Tidak. Lalu kenapa engkau lakukan itu? Aku hanya ingin memanggilnya supaya kemudian dia mendekat denganku. Lalu pada waktu itu apa kata Imam Bukhari? La akhudhul hadis mimma yukadzibu alal bahaim. Aku tidak akan mengambil hadis dari orang yang tidak jujur meskipun dia berbohong kepada seekor hewan. Jadi luar biasa. Jadi hadis-hadis yang dikumpulkan Imam Bukhari, meskipun orang itu pernah meriwayatkan hadis, lalu kemudian ketika dia datangi ternyata dia tidak jujur meskipun kepada seekor binatang, lalu kemudian Imam Bukhari tak jadi mengambil hadis dari orang yang bersangkutan. Kira-kira Bapak Ibu, berapa kali kita berbohong dengan binatang Bapak Ibu? Kita mau nangkap ayam nih, kalau orang dulu kan ketika mau lebaran tentu dia akan menangkap ayam. Kalau orang sekarang mau lebaran tinggal beli ayam saja, tak perlu menangkap lagi. Ketika akan menangkap ayam biasanya kan kita akan berikan makanan. Ada pula sebagian orang yang sengaja memanggil ayamnya, lalu kemudian di tangannya tidak ada apa-apa, hanya kemudian digini-ginikan supaya kemudian ayam itu mendekat kepadanya, lalu kemudian tak jadi memberikannya. Begitu luar biasa sikap Imam Bukhari terhadap hadis-hadis yang beliau kumpulkan, dan di antara dari siapa dia mengambil terseleksi betul dengan baik. Bahkan kepada orang yang tidak jujur dengan hewan pun Imam Bukhari tak jadi mengambil hadis dari orang yang bersangkutan. Maka menjadi contoh bagi kita Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa jujur dimanapun dan kepada siapapun. Lalu kemudian anwa'us sidqi, macam-macam bentuk kejujuran. Yang pertama adalah sidqun niyah, orang yang jujur di dalam niat. Jadi niat satu di antara hal yang kemudian orang perlu jujur di dalam niat tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika orang berniat lalu kemudian niatnya benar, berarti apa yang dia lakukan akan mendapatkan catatan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, jika orang berniat lalu kemudian di dalam niat itu dia tidak benar, berarti dia tidak termasuk mendapatkan apa-apa dari apa yang kemudian dilakukan oleh orang tersebut. Makanya ketika orang melakukan ibadah, satu di antara yang tak boleh ditinggalkan itu adalah niat. Dan niat itu harus jujur Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya niat itu harus benar. Jadi kalau orang sholat isya lalu kemudian niatnya maghrib, kira-kira sholat isyanya jadi tidak Bapak Ibu? Ini kan tidak benar nih. Berarti kan tidak benar. Di dalam niatnya dia mengatakan 4 rakaat, lalu kemudian dalam perbuatannya dia hanya 3 rakaat. Berarti kan tidak jujur antara ucapan dengan perbuatan. Maka niat itu perlu kejujuran. Maka di antara hadis yang hampir semua ditulis oleh para ulama di dalam awal-awal menulis buku, itu adalah hadis tentang niat. Hadis tentang niat. Kenapa kemudian hadis tentang niat? Supaya kemudian orang itu ketika berniat benar, ketika berniat itu jujur. Maka hampir seluruh karya-karya para ulama itu sebagai motivasi bagi ulama yang akan menulis itu sendiri, dan bagi orang yang mempelajari kitab-kitab ulama itu biasanya diawali dengan niat. Diawali dengan hadis niat, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sahnya amal itu ukurannya adalah niat. Maka niat yang benar akan menjadi balasan kebaikan. Tapi kalau kemudian orang itu berniat tidak benar, maka kemudian tidak mendapatkan balasan kebaikan dari apa yang dilakukan oleh seseorang. Ketika berbicara tentang niat yang karena Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah diantara niat yang benar. Maka kalau melakukan sesuatu karena Allah, itu niatnya benar. Tapi kalau melakukan sesuatu bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti niatnya itu tidak benar. Jadi apapun bentuk ketaatan, kalau kita niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti kita jujur di dalam niat. Kalau kemudian kita melakukan sesuatu tapi tidak karena Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti kita tidak jujur di dalam niat. Maka nanti Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika di pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah panggil, mana kalian yang dahulu syahid di dunia? Lalu kemudian ada orang yang datang, saya ya Allah, saya wahai Allah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala jawab bahwa engkau berperang supaya engkau disebut sebagai orang yang syahid.
supaya disebut orang yang syahid, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah pentingnya kenapa kemudian kita diajak untuk selalu memperbaharui niat, supaya kemudian benar niat kita, supaya kemudian kita jujur di dalam berniat karena Allah Subhanahu wa taala. Kan sering kita diajak, Bapak Ibu, mari sama-sama kita memperbaiki niat. Supaya apa? Supaya kemudian apa yang kita niatkan sama dengan yang kita lakukan. Jangan sampai kemudian apa yang kita lakukan tak sama dengan apa yang kemudian kita niatkan. Maka segala sesuatu, ukuran apakah sesuatu itu menjadi baik atau tidak, sejauh mana kemudian kita berniat saat melakukan hal tersebut. Itulah yang disebut dengan asidku fin niyah, artinya dengan niat yang benar. Yang kedua, sidqul iman. Yang kedua adalah benar dalam iman. Jadi imannya itu jujur. Karena orang yang tidak jujur di dalam keimanan itu disebut sebagai orang munafik. Di mulut dia mengatakan iya, tapi kemudian di hati dia mengatakan tidak. Itu kan sebagai orang-orang munafik. Maka di antara bentuk sidqul iman, orang yang kemudian imannya itu benar adalah Khaisamah. Khaisamah itu wa kana ibnuhu qad istahada yauma badrin. Khaisamah itu satu di antara sahabat yang putranya wafat saat pada perang Badar. Saat perang Badar putranya wafat. Lalu kemudian menariknya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada waktu itu Khaisamah mengatakan, demi Allah, pada waktu perang Badar aku memotivasi anakku supaya kemudian turut serta di dalam perang Badar tersebut. Lalu kemudian saat memotivasi itu, Khaisamah mengambil undian, yang undian itu jatuh kepada anaknya untuk sama-sama ikut perang Badar. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, perang Badar itu satu di antara orang yang ikut, itu tidak sekedar ikut begitu saja Bapak Ibu. Jadi tak semua orang lalu kemudian diizinkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ikut. Maknanya orang-orang pilihan. Dan satu di antara orang yang terpilih itu adalah putranya Khaisamah. Lalu kemudian wala ra'aitul barihah ibni fin naumi fi ahsani suratin yasrahu fi thimaril jannah wa anharuha. Lalu kemudian Khaisamah setelah kemudian anaknya meninggal hadir di dalam mimpi Khaisamah. Lalu kemudian Khaisamah itu bercerita bahwa aku melihat anakku, lalu kemudian anakku pada waktu itu berada di dalam surga bersama dengan nikmat di dalam surga tersebut. Itu di antara yang dilakukan Khaisamah. Maka berbicara tentang pengorbanan orang tua terhadap anaknya yang diizinkan untuk ikut perang, kita bisa mencontoh Khaisamah. Kalau di bulan yang sekarang kita ada di dalamnya dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah, tentu kita bisa mencontoh tentang kebenaran iman Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim berapa lama menunggu hadirnya seorang putra Bapak Ibu? 80 tahun lebih. 80 tahun lebih itu bagaimana doa Nabi Ibrahim? Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan kepadaku keturunan yang solih. Dari keturunan yang solih. Itu berapa lamanya? Lebih dari 80 tahun. Bapak Ibu, ada di antara kita yang sudah meminta lebih dari 80 tahun? Ada Bapak Ibu? Yang sudah meminta lebih dari 80 tahun, lalu permintaan itu belum Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Ada Bapak Ibu? Mungkin di antara kita mulai meminta saat usia berapa? Nabi Ibrahim itu lebih dari 80 tahun meminta. Lebih dari 80 tahun hadirnya Nabi Ismail alaihissalam. Lebih dari 80 tahun. Jadi kalau kita meminta, lalu permintaan kita belum dikabulkan, maka irilah kepada Nabi Ibrahim yang lebih dari 80 tahun saat permintaan itu belum Allah kabulkan, tapi Nabi Ibrahim tak pernah berhenti untuk meminta. Kenapa tak pernah berhenti meminta? Allah itu semakin sering diminta, Allah tidak akan pernah bosan, sampai kemudian kita sendiri yang bosan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu tidak pernah bosan. Kalau Allah tidak pernah bosan mendengar keluh kesah kita, kalau Allah tak pernah bosan mendengar seorang hamba yang meminta, maka jangan pernah berhenti meminta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nabi Ibrahim itu lama memintanya, 80 tahun lebih. Lalu saat 80 tahun lebih, Allah Subhanahu wa taala karuniakan keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Saat Nabi Ismail baru lahir, Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan putranya. Jadi untuk meninggalkan putranya. Lalu untuk meninggalkan putranya, coba bayangkan Bapak Ibu, bagaimana seorang ayah menunggu kedatangan seorang putra yang begitu lama, tapi saat putra itu hadir, lalu kemudian Allah perintahkan untuk meninggalkannya. Tentu berat rasanya, tapi Nabi Ibrahim karena kebenaran iman, dia tetap melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ketika Nabi Ismail mulai beranjak besar, turunlah wahyu agar kemudian Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail. Pada waktu itu apakah dilakukan oleh Nabi Ismail? Dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Maka Bapak Ibu kalau haji atau kemudian umroh, kita sebelum sampai ke terowongan Mina, di sebelah kiri itu ada namanya Mazbah Ibrahim. Tempat dahulu di mana Nabi Ibrahim akan menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Kenapa kemudian Nabi Ibrahim sampai melakukan wahyu Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya? Tak lain dan tak bukan karena sidqul iman, kejujuran terkait dengan iman. Jadi kebenaran iman. Jadi kebenaran iman seseorang itu sejauh mana dia lakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau itu perintah Allah, maka dia akan lakukan. Itulah yang kemudian disebut dengan sidqul iman. Kalau harta sampai satu nisab, untuk membuktikan betul tidak keimanannya, maka dia akan keluarkan zakatnya. Meskipun tak ada orang yang meminta, meskipun tak ada orang yang menyampaikan bahwa bapak keluarkanlah zakat 2,5%. Kalau kemudian hasil pertanian, jika pertaniannya itu tanpa modal, maknanya kita tidak perlu ada irigasi dan lain sebagainya, maka kita mengeluarkan 10%. Kita akan keluarkan begitu saja. Itulah diantara bentuk bukti sidqul iman, jujurnya atau benarnya keimanan. Jadi benarnya keimanan terhadap segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, kita lakukan. Bapak Ibu, kita berpuasa, tak ada orang yang mengawasi kita 14 jam. Apakah kemudian kita minum atau kemudian tidak. Tapi kita bisa melakukannya. Itulah puasa di antara cara bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita tentang benarnya iman, tentang benarnya iman. Maka ketika seseorang ada jujur di dalam dirinya, bukan hanya sekedar benar niatnya, bukan sekedar jujur niatnya, tapi kemudian juga jujur di dalam keimanannya. Lalu kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sidqul amal. Yang ketiga itu adalah sidqul amal. Perbuatannya itu benar. Di antara hal yang membicarakan tentang benarnya perbuatan adalah kisah tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yuqaddisul kalimah allati yaquluha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan menjaga kalimat yang keluar dari lisan beliau. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segala kalimat yang keluar dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaga. Inilah menunjukkan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat matang, karena setiap ucapannya beliau akan jaga kemurniannya. Di antara tentang kejujuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ucapan dari Abdullah bin Abil Hamsa, qala bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi bai'in qabla ayyab'atha. Pada waktu itu aku sedang bertransaksi jual beli dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi. Jadi kisahnya ini sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi. Kalau Rasulullah menjadi nabi, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucapkan, itu kan dibimbing wahyu. Ini sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi, satu di antaranya berlakulah transaksi jual beli. Fa baqiyat lahu baqiyah. Lalu kemudian fawa'atuhu an atihi biha fi makanihi. Lalu kemudian pada waktu itu ada sisa dari transaksi jual beli tersebut.
Karena tidak ada kembalian, akhirnya mereka menyepakati di tempat ini hari ini, kemudian nanti mereka akan sama-sama datang. Antara siapa? Antara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Abdullah bin Abil Hamzah. Lalu kemudian setelah disepakati di tempat itu pada hari itu, lalu kemudian fanasi itu, kata Abdullah bin Abi Hamzah, dia lupa kalau dia punya janji dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia lupa kalau punya janji dengan Rasul. Lalu kemudian saat dia ingat, summa dzakartu ba'da salasatin. Aku ingat setelah 3 hari dari janji tersebut. Berarti kalau janji hari Selasa, ingatnya kapan ini Bapak Ibu? Rabu, Kamis. Jadi Kamis baru ingat. 3 hari setelah janji itu baru ingat, atau bahkan Jumat baru ingat. Lalu kemudian saat Jumat ingat, faji'tu fa idza huwa fi makani. Lalu kemudian aku mendatangi tempat yang aku sepakati dengan Rasulullah. Ternyata pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada pada tempat tersebut. Berapa lama Rasulullah menunggu? Janji dengan orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengembalikan kembalian dalam transaksi jual beli, Rasulullah menunggunya 3 hari. 3 hari ini dari hari yang disepakati. Bapak Ibu, kalau kita janji dengan kawan jam 11, lalu sudah jam 2 tidak datang, kita tunggu atau kita tinggalkan Bapak Ibu? Ini kalau kemudian kita ikut Rasulullah kan kita tunggu sampai kemudian 9 jam dari janji itu. Kalau kita janji jam 11, maka tunggu sampai 9 jam baru kemudian kita tinggal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggunya itu 3 hari dari kesepakatan di mana kemudian mereka janji. Jadi ketika Abdullah bin Abi Hamzah itu datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih berada di tempat di mana beliau berjanji. Dan pada waktu itu Rasulullah belum diangkat menjadi nabi. Rasulullah belum diangkat menjadi nabi saja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga lisannya, menunjukkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jujur di dalam ucapan beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jujur. Lalu kemudian saat Abdullah bin Abi Hamzah datang, apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya fata, wahai pemuda, laqad syaqqaqta alayya, sungguh engkau telah merobek-robekku, kata baginda Rasulullah. Kenapa? Ana hahuna munzu salasin antaziruka. Aku di sini sudah 3 hari menunggumu. Nah, itu kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hanya janji untuk mengembalikan uang dalam transaksi jual beli. Bapak Ibu, kan kita sering kadang ke kedai, lalu kemudian saat sudah dihitung, ternyata uang yang kita bawa kurang. Saat uang yang kita bawa kurang, biasanya apa yang kita katakan Bapak Ibu? Nanti saya balik dulu, nanti saya bayar. Atau kemudian besok saya bayar. Lalu kemudian kita lupa. Nah, saat kita lupa, biasanya ingatnya berapa hari Bapak Ibu? Kalau tidak ditulis, itu bisa lupa panjang itu Bapak Ibu. Makanya kenapa kemudian dalam transaksi pinjam meminjam atau kemudian jual beli, biasakan kalau seandainya terhutang atau kemudian ada sesuatu yang harus kita kembalikan atau kemudian sesuatu itu kita belum bisa membayarnya karena pada waktu itu kita tidak membawa uang, biasakan untuk mencatat supaya kemudian kita tidak lupa. Ini janji dengan orang yang paling jujur, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar gelar Al-Amin Rasulullah itu kan sebelum diangkat menjadi nabi. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi, itu di antara bentuk kejujuran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk ucapan beliau. Maka jujur, kita tidak dituntut hanya sekedar jujur di dalam hati, tapi kemudian kita juga dituntut jujur juga di dalam ucapan. Ucapan jujur. Maka kalau ucapannya jujur, maka antara mulut dengan hati tak pernah pecah kongsi. Jadi kalau mulut dengan hati berpecah kongsi, berarti kita sudah tidak jujur. Kalau mulut mengatakan iya, ternyata hati tidak, berarti kita tidak jujur. Maka jujur yang diajarkan di dalam agama kita tak lain dan tak bukan dari niat saja kita sudah jujur, sudah benar, lalu kemudian benar pula di dalam perbuatan, lalu kemudian benar pula juga di dalam ucapan. Jadi ucapan, lalu kemudian perbuatannya semuanya benar. Dan itu diantaranya juga yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Maka kita dituntut dalam banyak hal. Sidqul lisan, benar di dalam lisan. Yang keberapa nih tadi Bapak Ibu? Keempat atau ketiga?
Sudah keempat ya, sudah keempat, sidqul lisan. Maka kita jujur di dalam lisan. Jadi ada sidqun niyah, benar niatnya. Lalu kemudian yang kedua sidqul iman, benar ada yang ada di dalam hatinya. Artinya iman itu bahwa niat yang benar, lalu kemudian mendapatkan catatan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, tentu ada keimanan. Maka perintah-perintah kebaikan seluruhnya selalu dikaitkan dengan iman. Kita cek umpamanya, wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Beri kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal salih. Maka ketika Allah menyebutkan amal salih, Allah Subhanahu wa taala awali dahulu dengan kalimat iman. Jadi iman itu selalu bersamaan kalau ingin mendapatkan catatan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Segudang kebaikan kalau tidak disertai dengan keimanan, maka tidak akan menambah timbangan amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah benar niatnya, benar imannya, lalu kemudian yang ketiga benar perbuatannya. Jadi benar perbuatannya. Orang sekarang ini kan, mohon maaf Bapak Ibu, antara bicara dengan perbuatannya itu sering pecah kongsi. Di mulut berkata A, tapi perbuatannya ternyata bukan A yang dilakukan. Bukan A yang dilakukan. Maka kan orang-orang ini bermacam-macam bentuknya. Bermacam-macam bentuknya. Ya macam-macam lah antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Kalau orang Jepang, banyak bicara atau banyak kerja Bapak Ibu? Kalau orang Jepang, banyak bicara atau banyak kerja? Banyak kerja. Itu orang Jepang itu. Maka orang Jepang itu banyak kerja. Dan satu di antara tempat yang juga saya tengok orang itu lebih banyak bekerja dibanding berbicara, itu di Cina. Di Cina saya 30 hari, 1 bulan. 1 bulan itu mau nengok orang ngobrol, ketawa-ketawa, terbahak-bahak, itu payah mau cari Bapak Ibu. Payah mau cari. Orang itu semuanya serius jalan. Pokoknya semuanya serius lah. Mau dia di alat transportasi, dimanapun semua orang serius. Kalau jalan, pokoknya serius sekali. Jadi mau jalan, lenggok-lenggok seperti kita tak ketemu Bapak Ibu. Wah, pokoknya semuanya lah. Maka saya tengok, waktu 30 hari itu payah mau mencari orang yang ukuran berat badannya itu di atas 65 kilo. Itu payah mau cari itu. 70 kilo itu payah cari. Orang rata-rata ukuran badannya ya karena memang mereka hampir biasa berjalan kaki. Lalu kemudian mereka bicaranya itu tak banyak. Tapi kemudian banyak yang kemudian mereka lakukan. Itu orang Cina dan kemudian juga orang Jepang itu termasuk. Kalau orang India Bapak Ibu? Banyak bicara, sedikit kerja. Kalau orang kita? Wah, Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka satu di antara yang Allah Subhanahu wa taala minta pertanggungjawaban dari kita itu apa? Segala sesuatu yang keluar dari mulut kita. Allah Subhanahu wa taala akan minta pertanggungjawaban. Maka kalau Allah minta pertanggungjawaban, satu di antara yang diminta kita untuk jujur itu apa? Dalam ucapan. Kan kita sering kalau janji dengan teman lalu teman nelpon, "Di mana?" "Oh, ini sedang di jalan," padahal masih di rumah. Baru mau keluar. Kan sering kadang kemudian kita melakukan hal sedemikian. Maka kita secara ucapan kadang kemudian kita tidak jujur. Kita tidak jujur. Padahal contoh Bapak Ibu, acara di kita ini biasanya molor atau maju Bapak Ibu? Kalau kemudian acara jam 9, kira-kira jam berapa jadi acara itu Bapak Ibu? Jadi kan kadang kita tak sama antara ucapan dengan kenyataan. Dengan perbuatan itu sering tak sesuai. Makanya sering pecah kongsi antara mulut dengan perbuatan. Karena sering tak sama. Makanya melalui apa yang kita bacakan pada malam hari ini, paling tidak memotivasi kita untuk menjadi bagian dari orang-orang yang secara ucapan tidak pecah kongsi dengan hati. Supaya kemudian ketika mulut kita dikunci, seluruh anggota tubuh kita menjadi saksi dan adalah saksi kebenaran. Kalau sekarang mungkin kita masih bisa bersilat lidah. Sekarang kita masih bisa mengatakan A meskipun kita tidak melakukan A tersebut. Berbagai cara kita gunakan supaya orang percaya bahwa kita melakukan A meskipun kita tidak melakukannya.
Tapi nanti di pengadilan Allah, yang paling hebat di dunia mulut kita itulah Allah Subhanahu wa ta'ala kunci, dan kemudian akan menjadi saksi anggota tubuh kita yang lainnya. Jadi anggota tubuh kita yang lain menjadi saksi dari apa yang kemudian kita lakukan. Saat itu mulut kita sudah tidak bisa berbicara apa-apa. Nah, semoga saat mulut kita terkunci, anggota tubuh kita memberikan kesaksian kebaikan. Saat kita tidak bisa berhujjah di pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga puasa yang kita lakukan, Al-Quran yang kita baca, yang akan membela kita di pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala kelak. Amin ya rabbal alamin. Kalau sekarang kita kan masih bisa mencari cara supaya kemudian kita selamat dari sesuatu keburukan yang kemudian kita lakukan. Kita kan mencari segala cara. Jadi payah kalau mau mencari orang jujur sejujur-jujurnya. Ada salah satu kisah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang melakukan penjualan tanah. Ini terjadi. Lalu kemudian ketemulah orang yang membelinya. Berarti antara si A dengan B melakukan transaksi jual beli. Saat sudah disepakati jual beli itu, akhirnya kemudian si A menerima uang dari si B, dan si B pun mendapatkan tanah dari si A. Lalu kemudian saat si B ingin membangun bangunan di tanah yang barusan dibeli dari si A, ternyata di tanah yang digali itu ada harta karun. Apa yang dilakukan si B? Memulangkan tanah yang dia beri dari si A. Kalau kita Bapak Ibu beli tanah, kita cangkul, ternyata ada emasnya 3 kilo. Kita pulangkan atau kita diam-diam? Nah, kita diam-diam saja. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh si B ini? Dipulangkan kembali tanahnya kepada si A. Menariknya Bapak Ibu, apa yang dilakukan si A? Si A tak mau menerimanya karena saya telah menjualnya. Nah, coba bayangkan bagaimana orang sama-sama mempertahankan kejujurannya. Meskipun kalau tidak jujur, diam-diam saja, dia mendapatkan keuntungan dan itu tidak menyalahi. Tapi kemudian kedua-duanya ternyata menjaga bagaimana supaya tetap menjadi jujur. Yang membeli tak mau membeli karena dia membeli tanah, dia tak membeli harta karun. Yang menjual tak mau mengambil karena ternyata sudah dijual. Bapak Ibu mempertahankan sikap masing-masing ini sampai ke pengadilan. Coba bayangkan Bapak Ibu, sampai ke pengadilan itu apa? Mempertahankan kejujuran. Orang sekarang mati-matian sampai ke pengadilan mempertahankan apa? Mempertahankan kebohongan. Rela mengeluarkan uang banyak, yang jelas kebohongannya itu menjadi benar. Ini sama-sama mempertahankan kejujuran sampailah kemudian di pengadilan. Tapi menariknya Bapak Ibu, sampai ke pengadilan ketemulah hakim yang jujur. Jadi kalau sudah dari awal tidak jujur, sampai ke pengadilan ketemu juga dengan hakim yang tak jujur. Sampai ke pengadilan yang ketemu hakim yang jujur. Lalu apa kata hakim yang jujur? Bapak si A punya anak perempuan, punya. Bapak B punya anak laki-laki, punya. Nikahkan saja anak bapak, maka selesailah sengketa tanah antara bapak berdua. Ya kan, nikahkan anaknya kan selesai kan? Selesai. Maka Bapak Ibu yang punya sengketa tanah, supaya tak berlama-lama, nikahkanlah kalau punya anak laki-laki dan perempuan. Kan selesai sengketa tanahnya itu kan? Selesai. Dan hakim ketika memberikan putusan juga tidak menzolimi kedua-duanya. Kenapa? Karena hakimnya jujur, karena di bawahnya juga jujur. Tapi kalau di bawahnya sudah tidak jujur, ya jangan berharap ketemu hakim yang ketika melakukan putusan hukum juga akan berlaku jujur kalau seandainya orang yang melaporkan itu juga sudah tidak jujur. Nah, ini kan luar biasa. Orang sama-sama mempertahankan kejujurannya sampai kemudian di pengadilan. Nah, kita ini kadang Bapak Ibu mati-matian mempertahankan kebohongannya, bahkan kemudian sampai ke pengadilan. Wal'iyazubillah, sama-sama kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kisah ini menjadi bagian dari kisah yang bisa memotivasi kita dan mengajarkan kepada anak-anak kita tentang satu di antara sifat wajib yang dimiliki oleh para rasul, yaitu jujur, dan kemudian kita berusaha untuk mencontoh kejujuran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun belum bisa berbuat sama. Barangkali itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf.
karena beberapa saat lagi waktu Isya masuk. Semoga di bulan Zulqa'dah Allah temukan kita dengan bulan Zulhijjah, dan di bulan-bulan yang Allah muliakan semoga bisa kita melakukan amal-amal, apalagi amal yang dilakukan di 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah, amal yang paling Allah Subhanahu wa taala senangi. Itu di antara yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian tutur kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.